Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini Dekus akan membahas tentang statistika ukuran letak, khususnya tentang persentil data tunggal dan data kelompok. Semoga berkenan untuk subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Persentil adalah bilangan-bilangan yang membagi data yang sudah terurut dari data terkecil ke data terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Misalkan kita punya sekelompok data, kemudian kita bagi-bagi menjadi bagian yang sama. Di sini ada P1 persentil pertama, kemudian P2, dan seterusnya P49, P50, P98, dan persentil 99. Jadi persentil itu ada 99. Letak persentil ke I dilambangkan dengan PI, ditentukan oleh PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Di mana N adalah banyaknya data dan I sama dengan 1, 2, sampai 99. Paham tentang konsep persentil? Insya Allah. Oke, kita akan bahas soal tentang persentil data tunggal. Tentukan P15 dan P65 dari data berikut. Alternatif penyelesaian. Pertama, kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, datanya ada 9. Kemudian menggunakan interpolasi linier, PI sama dengan X atau data ke I kali N plus 1 per 100. Maka untuk mencari P15 kita ganti I-nya dengan 15 dan N-nya dengan 9. P15 sama dengan data ke 1,5. Artinya data ke 1 ditambah 0,5 kali data kedua dikurang data ke-1. Data ke-1-nya 60, data keduanya 60. Sehingga diperoleh P15 sama dengan 60. Berikutnya kita tentukan P65. I-nya kita ganti dengan 65, N-nya dengan 9. Maka P65 ada di data ke 6,5. Akan sama dengan data ke-6 ditambah 0,5 dikali data ke-7 kurang data ke-6. Data ke-6-nya adalah 75, data ke-7-nya sama dengan 80. Sehingga diperoleh P65 sama dengan 75 ditambah 2,5 sama dengan 77,5. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, kita bahas kembali. Masih data tunggal. Menentukan P20 dan P60. Alternatif penyelesaian. Tahapan pertama, data urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jumlah datanya ada 16. Menggunakan interpolasi linier, PI sama dengan X atau data ke I kali N plus 1 per 100. I-nya berarti di sini P20 berarti 20, sedangkan N-nya 16. Maka untuk P20 kita ganti I-nya dengan 20, N-nya dengan 16. Maka diperoleh P20 sama dengan data ke 3,4. Artinya apa? Data ketiga ditambah 0,4 dikali data
keempat min data ketiga. Data ketiganya adalah 5, data keempatnya juga 5. 5 kurang 5, 0, kali 0,4 pun 0, maka P20 sama dengan 5. Kemudian kita coba kerjakan P60. Ganti I-nya dengan 60, N-nya dengan 16, maka P60 data ke 10,2. Artinya data ke-10 ditambah 0,2 kali data ke-11 dikurang data ke-10. Data ke-10-nya sama dengan 8, data ke-11-nya pun sama dengan 8. 8 kurangi 8, 0, kali 0,20 ditambah 8. Jadi hasilnya 8. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya menentukan P35 dan P70 masih dalam tanda tunggal pada tabel distribusi frekuensi. Oke, alternatif penyelesaian. Pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya, berarti sini 3 tambah 7 10 tambah 5 15 tambah 8, 23, tambah 3, 26, tambah 4, sama dengan 30. Jadi, N-nya sama dengan 30. Menggunakan cara interpolasi linier, PI sama dengan data ke I kali N plus 1 per 100. Maka untuk mencari P35, kita ganti I-nya dengan 35 dan N-nya dengan 30. Maka diperoleh P35 adalah data ke 10,85. Artinya apa? Berarti data ke 10 ditambah 0,85 kali data ke 11 dikurangi data ke 10. Data ke 10-nya berapa? Perhatikan di sini frekuensi kumulatifnya. Ya, 4 sampai 10 berarti nilainya 50. Ya, data ke 11-nya berarti di sini. Ya, berarti 60. Maka diperoleh P35 sama dengan 58,5. Berikutnya kita cari persentil ke 70. P70 ganti I-nya dengan 70, N-nya dengan 30. Maka diperoleh P70 sama dengan data ke 21,7. Artinya data ke 21 ditambah 0,7 kali data ke 22 dikurangi data ke 21. Data ke 16 sampai 23 ada di sini, berarti nilainya 70. 70, ya 70 kurang 70, 0, kali 0,7 berarti 0 tambah 70, hasilnya 70. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita akan bahas tentang persentil data berkelompok. Rumusannya mirip dengan kuartil dan juga desil. Hanya lambangnya di sini P, di sininya per 100. Ya, TB adalah tepi bawah, N banyaknya data, Fs adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas PI, F adalah frekuensi kelas PI-nya, dan C panjang interval kelas. Oke, kita bahas soalnya. Tentukan P35 dan P80 dari data pada histogram di atas. Oke, untuk mencari P35, kita ubah histogram tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya untuk kelas yang pertama 19,5 kita tambahkan 0,5, 24,5 kita kurangkan 0,5 sehingga diperoleh 20 sampai 24 dengan frekuensi 2 dan seterusnya. Untuk kelas yang terakhir berarti ditambahkan 0,5, 40, kurangkan 0,5 menjadi 44 dengan frekuensi 8. Kemudian kita buat frekuensi kumulatifnya. Ya, frekuensi kumulatifnya berarti 2 tambah 4, 6 tambah 10, 16 tambah 16, 32 tambah 8 sama dengan 40. Berikutnya apa?
Kita tahu rumus umumnya seperti ini. Yang dicari adalah P35, berarti ganti I-nya dengan 35. Berikutnya kita tentukan unsur-unsur membentuk rumus P35. Kita cari terlebih dahulu 35 per 100 kali N. N-nya adalah 40. Berarti 35 per 100 kali 40 sama dengan 14. 14 kita perhatikan di frekuensi kumulatif. Nah, 14 ada di sini, berarti ini adalah kelas P35. Berarti tepi bawahnya 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Berikutnya untuk mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas P35, berarti ini lihat di F ya. Kemudian di sini sebelumnya berarti sama dengan 6. Berikutnya kita cari frekuensi P35, berarti lihat F kecil ya. Kemudian di kelasnya berarti sama dengan 10. Dan untuk mencari C-nya 25 dikurang 20 sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan yang telah kita tentukan unsur-unsur dari P35 ke rumus P35. TB-nya sama dengan 29,5, kemudian 14 dikurang 6 per 10 kali 5. 8 kali 5, 40 bagi 10, berarti 4. 29,5 ditambah 4 sama dengan 33,5. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya menentukan P80. Ya, kita tahu PI rumus-rumus seperti ini, dan yang sekarang kita akan bahas P80 tidak merubah ke tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, namun langsung dari sini. Oke, kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Sini 2 tambah 4 sama dengan 6 tambah 10 sama dengan 16 tambah 16 32 ditambah 8 sama dengan 40. Nah, berarti N-nya sama dengan 40. Karena yang ditanyakan adalah P80, maka rumusnya seperti ini, gantikan I-nya dengan 80. Kemudian kita tentukan 80 per 100 N. N-nya adalah 40, maka diperoleh sama dengan 32. Nah, 32 pas di sini 32 nih. Data ke-17 sampai 32 ada di sini, berarti ini adalah kelas dari P80. Tepi bawahnya berapa? 34,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas P80. Ini adalah frekuensi kumulatifnya. Ya, sebelum kelas P80 berarti 16. Kemudian frekuensi di P80, ini P80 frekuensinya ini. Ya, sama dengan 16. Kemudian kita tentukan C-nya adalah 24,5 dikurang 19,5 sama dengan 5. Kemudian semuanya ini kita substitusikan ke rumus P80. Sehingga diperoleh P80 sama dengan 34,5 ditambah 32 kurang 16 bagi 16. 32 kurang 16, 16 bagi 16, 1 kali 5, 5. Sehingga P80 sama dengan 34,5 ditambah 5 sama dengan 39,5. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya menentukan P90 dari data berat badan pada OGIF berikut. Jadi data yang disajikan dalam bentuk OGIF. Oke, kita buat dulu, kita ubah dulu dari OGIF ke tabel distribusi frekuensi. Ya, untuk kelas yang pertama, ingat cara membuatnya, tambahkan 0,5 kurangkan 0,5. 30, 34. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Ya, kalau OGIF adanya frekuensi kumulatif.
Kemudian 35 sampai 39, 12, dan seterusnya. Berarti ini adalah N-nya sama dengan 30. Tahapan berikutnya kita buat tabel atau kolom di sebelah kanannya berupa frekuensi. Ya, dengan cara yang ini 3, nah ini 9 dari 12 kurang 3, 6, 18 kurang 12, 5, 23 kurang 18, 4 dari 27 kurang 13, dan 3 dari 30 dikurangi 27. Kita tahu rumus dari P90 adalah seperti ini. Ya. Kemudian kita cari pertama 90 per 100 dikali N. N-nya adalah 30. Berarti sama dengan 27. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif 27 ada di mana? Oke, ada di sini. Artinya data ke 24 sampai 27 ada di kelas ini. Ini adalah kelas P90. Nah, berarti tepi bawahnya berapa? 50 dikurangi 0,5. Ya, 49,5. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelum P90. Nah, ini kita lihat F besarnya. Ya, sebelum kelas P90 berarti 23. Kemudian frekuensi P90-nya berarti lihat di F kecil. F kecilnya, kelasnya adalah P90 di sini, berarti frekuensinya sama dengan 4. Sedangkan C-nya 35 kurangi 30, sama dengan 5. Kemudian semua ini kita substitusikan ya ke rumus P90, maka diperoleh PB-nya adalah 49,5. 27 dikurangi 23 berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1 kali 5, 5. Jadi 49,5 ditambah 5 sama dengan 54,5. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, konsep dan soal dari ukuran letak persentil dari data tunggal dan data kelompok sudah kita bahas. Saatnya untuk mencoba berlatih mengerjakan penugasan terstrukturnya. Ya, Allah bisa karena biasa. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Soal nomor 1 dari data tunggal. Kemudian soal nomor 2 dan nomor 3 itu menentukan persentil dari data berkelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.